siapa nih? Bener nggak nih liat akunnya, Lid? Yang mana, Bu? Ya ampun, masa ngomongnya gitu, Bu? Iya, kacau nih. Geleng-geleng kepala aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Zita Anjani. Kali ini saya mau bahas mengenai smart netizen. Kalau kata Om Deddy Corbuzier, smart people. Nah, kalau kita bahasnya kali ini smart netizen, karena saya pribadi udah ngalamin nih setelah menjadi politisi, nemuin beberapa hal-hal yang aneh, yang janggal gitu terkait dengan dunia sosial media kita, dan juga tentunya media mainstream kita gitu. Nah, jadi awalnya gini nih, awalnya beberapa hal yang lalu saya ditanya pendapat oleh salah satu media, ya sebutlah medianya ya ini. Nah, saya ditanya pendapat saya, tentu sebagai wakil rakyat, sebagai politisi, tentunya saya menjawab, dan jawaban itu tentunya saya pilih betul yang bisa merepresentasikan konstituen-konstituen di bawah saya. Nah, terlepas dari isunya apa, jadi si media tersebut nanya ke saya. Nah, selang beberapa, nggak nyampe satu hari sih, selang beberapa jam setelah itu, tiba-tiba hari itu juga handphone saya tuh penuh. Nggak seperti biasanya gitu, kayak ada apa ya ini ya gitu, tiba-tiba penuh komen, dan komennya itu saya dikata-katain guys. Bayangin ya. Nah, setelah saya cek, ternyata ada fenomena, ini bukan sesuatu yang baru sih, udah banyak juga gitu kan. Tapi sedih aja kalau misalnya setiap komentar kita sebagai politisi itu ada akun-akun buzzer, akun-akun palsu yang dibayar sengaja untuk menciptakan sebuah opini publik. Sedih nggak sih? Sedih banget sih kalau menurut aku. Karena sampai opini aja itu harus disetil loh kemana, apakah opininya A, B, C, setuju sama dia atau nggak setuju sama dia, pro atau kontra. Itu aja ada yang bayar loh guys, ada usahanya, ada bisnisnya. Nah, jadi aku di tag sama beberapa akun, salah satunya ini nih akunnya, aku sebutin aja. Secara ini akun kan akun bodong, akun buzzer ya kan. Nah, jadi aku di tag sama dia dan ada ratusan komen. Sedangkan, hello, siapa sih yang kenal sama Zita aja nih? Kayaknya nggak banyak deh yang kenal sama aku. Jadi kali ini aku mau memberikan tips kepada kalian semua bagaimana sih membedakan fake news dan real news. Jadi tipsnya ada 4. Yang pertama, jadi sebelum ngomongin tips, kita harus bedakan dulu mana yang namanya fake dan juga real. Mana berita betul dan mana berita yang hoax atau bohong. Jadi guys, ada 2 tipe berita. Yang pertama berita betul dan berita yang tidak betul. Nah, kalau berita yang tidak betul ini juga dibagi 2 lagi nih. Berita yang tidak betul 100% artinya itu betul-betul kayak hoax gitu ya. Ada juga berita yang ya nggak benar sih, tapi ada benarnya juga sedikit. Nah, itu kita harus bisa membeda-bedakan. Oke, tipsnya yang pertama adalah have a critical mind. Jadi pastikan otak kalian, mindset kalian itu kritis. Jangan punya mindset yang apapun yang disodorkan ke kalian, kalian setuju begitu aja. Nah, itu nggak tepat, apalagi di zaman digital seperti ini. Jadi tips yang pertama, have a critical mind. Apapun yang masuk ke kalian, kritis dulu. Ini benar nggak ya? Ini informasinya dari siapa ya? Gitu. Ini kayaknya beritanya bohong apa enggak sih? Gitu. Jadi jangan asal terima aja gitu. Tips yang kedua, ini penting banget guys, check the news. Nah, kalian cek dulu beritanya itu betul apa enggak. Misalnya nih ya, judulnya aja udah tendensius gitu. Sedangkan berita itu kan nggak boleh tendensius. Mungkin di protokol atau di SOP jurnalisme itu nggak boleh menggiring opini, nggak boleh. Tapi berita itu harus objektif. Kalau judulnya aja nih, misalnya judulnya kayak begini nih, atau ini gitu. Nah, itu dari judulnya aja itu udah tendensius gitu, udah menggiring opini gitu. Dan juga ternyata kebenaran beritanya pun nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu nggak usah dibaca guys. Kenapa? Karena udah pasti beritanya itu hoax atau beritanya itu nggak betul. Yang ketiga, ini yang paling penting banget guys ya, check the people. Jadi cek siapa sih yang menulis berita itu. Nah, ini mungkin agak sedikit repot sedikit ya, kalau kalian mesti effort, tapi nggak susah kok. Misalnya di sosial media ada yang ngata-ngatain kalian, kayak aku nih misalnya dikata-katain, cek dulu aja profilnya, itu profil betulan atau enggak. Kalau ternyata profilnya bohong ya, kayak yang ini nih bohong nih profilnya, atau yang ini profilnya bohong, ya kalian nggak usah percaya, itu udah pasti fake news atau itu udah pasti hoax ya. Jadi cek juga sumbernya, atau kalau dari media, cek juga nih ini reporter beneran atau enggak, atau medianya nih media yang diakuin sama Kementerian Kominfo atau enggak gitu kan. Jadi cek dulu keabsahan beritanya. Dan kalau kalian masih ragu juga, lakukan yang keempat. Yang keempat ini penting untuk kalian double check
check with your friends. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk nanya nih ke teman-teman kalian. Guys, ini kayaknya berita bener apa nggak sih? Kalau misalnya kayak teman kalian, saya kalian tanya ke 4 teman kalian, 3 jawabnya nggak benar gitu ya. Itu mungkin kalian harus pertimbangin lagi. Kalau berita itu juga kemungkinan besar berita itu adalah hoax. Jadi tadi itu 4 tipsnya. Mudah-mudahan tips itu bisa bermanfaat untuk kalian di bulan Ramadan. Banyak-banyak guys mendapat manfaat. Jangan banyak-banyak baca berita yang hoax. Jangan juga banyak baca berita yang menyebarkan ketakutan. Karena kan ini lagi COVID-19 juga. Semakin banyak berita positif yang kita baca, tentunya akan meningkatkan imunitas kita. Sekali lagi buat smart netizen, jangan lupa 4 tips untuk kalian bisa menjadi smart netizen. Jangan percaya hoax, jangan cepat percaya berita bohong, lakukan cross check dan juga double check, triple check supaya kalian betul-betul bisa mendapat informasi yang baik. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.